Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya percaya hari ini kita sudah siap untuk menyambut firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita. Sebab hanya Dia saja yang layak ditinggikan, diagungkan. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami mau datang membawa segala kerinduan kami menyembah-Mu Yesus. Biar hanya Engkau yang kami sanjung di tempat termulia Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami. Haleluya. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat perbuatanmu berlimpah atasku. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku selalu dekatmu, Yesusku. Kaulah mazmurku. Telah ku kejar, telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu.
terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian kami. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kami sanjungkan Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu kudus. Sebab gak ada yang seperti Kau Tuhan. Kau Raja yang mulia Yesus, Kau yang kami agungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus. Mulialah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Kau besar selamanya Yesus. Ya la 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 la. Kau besar selamanya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau selamanya. Terpujilah Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku
sukacita bagi kami Tuhan. Kami berserahnya padamu Yesus. Haleluya. Amin. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar dalam kehidupan kita firman Tuhan yang kita pegang. Biar dalam kehidupan kita terpancar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar kami bawa hati kami Yesus, ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mendengar firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami mengerti panggilan hidup kami Tuhan dalam kehendak-Mu Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu.
Biar hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali kita berjumpa lagi dalam pembahasan firman Tuhan, satu kebenaran yang penting bagi hidup kita. Manusia dalam hidupnya terus ada dalam pencarian. Ada orang yang terus mencari sukses. Ada yang terus mencari kebahagiaan. Ada yang terus mencari akan arti dari hidup, makna dari hidupnya. Jadi manusia terus ada dalam pencarian akan kesuksesan, kebahagiaan, dan tentang arti hidup. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana ada satu hal yang sedemikian memikat hati banyak orang, sehingga banyak orang terpengaruh dan kemudian mengejarnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mengejarnya dan menganggapnya sebagai sumber kebahagiaan, yaitu percabulan. Kita membahasakan begitu terang benderang, begitu terus terang, supaya kita benar-benar menangkap apa yang dimaksud. Manusia mengejar kebahagiaan melalui percabulan. Dan kita melihat, kita mengamati, kita akhirnya menyaksikan bagaimana percabulan membawa banyak orang terikat di dalamnya, berpikir bahwa itu akan mendatangkan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan, dan kepuasan. Tetapi justru percabulan telah membawa banyak orang seperti minum air laut. Semakin dia minum, semakin dia haus. Sehingga ini tidak membawa orang kepada kepuasan yang penuh. Tidak membawa kepada kebahagiaan. Bahkan tidak membawa kepada arti hidup yang sesungguhnya. Sehingga banyak orang kemudian meninggalkan ini. Percabulan dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Sebagai sesuatu yang buruk, yang tidak patut untuk dilakukan. Nah, kemudian ada arus baru yang lain yang membawa manusia dalam pengejaran kebahagiaan dan berpikir bahwa inilah yang menjadi jawaban. Orang dipacu, orang didorong, orang dimotivasi untuk mengejar ini. Dan kita diajarkan bahwa melalui ini hidup kita akan bahagia, hidup kita akan sukses, dan hidup kita akan bermakna. Yaitu apa? Uang atau kekayaan. Ada orang yang melakukannya dengan malu-malu, ada orang yang berterus terang bahwa
uang adalah rahasia untuk kita mengalami kebahagiaan, kepuasan, dan kepenuhan. Kekayaan. Orang berpikir bahwa dengan uang, semua masalah di dunia bisa diatasi. Dengan uang, semua masalah di dunia bisa diatasi. Masalah apa saja. Masalah fisik, masalah kejiwaan kita, masalah hati dan perasaan kita, dengan uang semuanya menjadi beres. Tapi di sisi lain orang juga sadar bahwa karena uang, maka hampir semua masalah hidup itu muncul. Justru karena uang, berbagai masalah itu terjadi. Karena uang, berbagai masalah itu dipantik, dipicu, dan akhirnya meledak. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau dalemin pada kesempatan ini, mengapa uang sedemikian memikat hati banyak orang. Dan kemudian orang berpikir, uanglah sumber kebahagiaan, uanglah sumber penghargaan orang kepada dirinya, penghargaan masyarakat kepada seseorang. Memang memuaskan keinginan percabulan sangat menarik, tetapi semakin melakukan semakin haus. Kemudian godaan percabulan yang sangat besar dan terus menerus tidak pernah membawa orang kepada kepuasan, kebahagiaan, dan akhirnya godaan besar kedua yang dialami oleh manusia adalah kekayaan. Banyak orang berpikir bahwa semua problema bisa diselesaikan dengan uang. Justru karena uanglah, maka muncul berbagai permasalahan di dunia. Nah, ada seorang tokoh yang sangat terkenal, yang diceritakan di dalam Alkitab, tokoh yang sangat hebat, yang luar biasa, yang dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dia menceritakan tentang pencapaian dan kepemilikannya. Tokoh tersebut bernama Salomo. Nah, Salomo di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, ini satu pasal yang kita bisa pelajari banyak hal daripadanya. Ayat ini, perikop ini dimulai dari ayat 1. Salomo berkata, "Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Mari kita uji kegirangan, kegembiraan, sukacita kita. Mari kita uji." Pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama dengan Salomo. Kemudian ayat 3 berkata begini, "Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan, perhatikan, memperoleh kebebalan. Sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu." Salomo mengamati kehidupan yang pendek, kehidupan di bawah langit ini dalam hikmat dia. Di dalam segala kebijaksanaan, pengetahuan yang dia miliki. Ayat 4, dia bercerita, "Aku melakukan
pekerjaan besar. Nah, coba perhatikan. Salomo bukan orang remeh-temeh. Dia bukan orang biasa saja. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Dia punya properti, dia punya bangunan, gedung-gedung. Dia membangun bagi dirinya rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Dia bukan sekedar menanam gandum, menanam tanaman apa yang pokok, tetapi anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Rumah-rumah dia punya hebat, kebun-kebun yang tertanami dengan tanaman-tanaman mahal dan hebat. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Wah, jadi semuanya sistemnya sustainable. Jadi berkelanjutan terus-menerus, tidak akan berhenti. Bukan hanya itu. Salomo berkata, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Coba Bapak Ibu Saudara, betapa hebatnya Salomo. Rumah, pekarangan, juga ternak-ternak. Dia punya berlebih. Tidak ada yang lebih dibanding dia di Yerusalem sebelumnya. Tidak berhenti di situ. Dia berkata, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Salomo bukan hanya properti, tetapi juga dia punya banyak budak. Dan yang dia katakan yang menyenangkan anak-anak manusia yaitu banyak gundik. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Betapa hebat Salomo. Betul? Kepemilikan, pencapaian luar biasa. Sehingga dia katakan selanjutnya, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Nah coba, Salomo berlimpah dengan kepemilikan, pencapaian, dan hikmatnya luar biasa. Bahkan ayat 10 berkata, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Coba, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Apa yang dia pengen lihat, dia lihat. Apa yang pengen dia tonton, dia tonton. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Apa yang dia pikir, bikin dia sukacita, bikin dia gembira. Dia tidak menahan-nahan. Tidak ditahan oleh rasa malu. Tidak ditahan oleh rasa takut.
tidak ditahan oleh kekurangan apapun. Dia tidak menahan-nahan untuk apa yang mendatangkan sukacita. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Coba Ibu perhatikan. Kepemilikan, kekayaan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Tetapi di ujung ayat ini berkata, itulah buah segala jerih payahku. Tetapi di dalam puncak pencapaian Salomo, dalam segala kebesaran, kesuksesan, dan kelimpahan, justru dalam pengakuan Salomo dia berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku, kesuksesan dan keberhasilan tadi, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Coba Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Salomo. Siapakah yang pernah mencapai seperti apa yang Salomo katakan? Tapi dalam puncaknya yang demikian, dia berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ini bukan dikatakan oleh orang gagal. Ini bukan dilakukan oleh orang kalah. Ini bukan dinyatakan oleh pecundang. Ini dinyatakan oleh orang dalam puncak kejayaannya. Segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Karena itu, apa yang dikatakan Salomo itu menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kita. Mengejar kekayaan, mengejar keuangan, kepemilikan. Tapi justru dalam puncak pencapaian itu, Salomo mengalami kesia-siaan. Karena itu Yesus kemudian mengingatkan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 26. Yesus memperingatkan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Yesus sedang ingin memperingatkan kita, mengajar kita betapa terbatasnya kemampuan uang. Betapa terbatasnya kemampuan yang bisa dilakukan oleh kekayaan. Yaitu dia tidak bisa memberi hidup. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dia tidak bisa membeli nyawa, dia tidak bisa membeli hidup. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Betapa terbatasnya. Betapa terbatasnya kemampuan keuangan, kemampuan kekayaan. Karena kekayaan tidak bisa memberi hidup. Fakta keadaan manusia dikatakan seperti di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Demikian.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah. Pemisah antara Tuhan dengan manusia. Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita terpisah dari Allah. Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah pelanggaranmu, ialah dosamu, kata Alkitab. Jadi dosa membuat kita terpisah dari pencipta kita. Dosa membuat kita terpisah dari sumber kehidupan kita. Karena dosa memisahkan kita dari sumber hidup, maka dikatakan kita mati. Mati bukan mati secara fisik kita kemudian dikubur itu. Tapi mati bahwa kita terpisah dari sumber hidup. Karena kita terpisah dari sumber hidup, kita kehilangan arti hidup. Selama kita terpisah dari sumber hidup, apapun yang kita lakukan, baik percabulan, baik itu kekayaan, tidak bisa menyambung kita dengan sumber hidup. Kita terpisah. Jadi, yang menjadi problem manusia yaitu kita terpisah dari sumber hidup. Karena apa? Karena dosa. Terpisah. Kita menjadi musuh Allah. Karena kita berdosa. Kita terpisah. Kita menjadi jauh. Tak terhubung. Kita menjadi musuh Allah. Karena apa? Karena dosa kita. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa dengan usahanya sendiri mencapai Allah. Tidak bisa. Dia ada di dalam dosa. Selamanya kalau ada dosa, maka terpisah dari Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan. Allah yang penuh kasih kepada kita. Dia mengirimkan Yesus kepada kita. Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh, tapi kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan cara apa? Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita terpisah dengan Allah karena dosa kita. Tetapi karena Yesus, kita diperdamaikan. Karena kita dibenarkan oleh iman. Kita beriman kepada Yesus, kita dibenarkan. Karena kita dibenarkan, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi karena kasih Allah kita percaya kepada Yesus, maka iman kita kepada Yesus membuat kita apa? Diperdamaikan
dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Sehingga kita berhubungan dengan sumber kehidupan. Karena kita mendapat aliran kehidupan, maka hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi bermakna. Kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi. Kita diperdamaikan karena kita dibenarkan. Sesungguhnya 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, ini berita luar biasa. Allah mengasihi kita. Dia mengaruniakan Yesus mati di kayu salib bagi kita. Supaya kita yang berdosa, kita percaya kepada kasih-Nya, menerima kasih-Nya, kita dibenarkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat dosa karena kita. Supaya kita, dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak bisa membuat diri kita sendiri benar. Karena dosa yang kita buat. Tapi Kristus telah mati di kayu salib. Supaya kita percaya. Kita yang percaya kepada Yesus. Yang adalah wujud kasih Allah kepada kita. Yesus yang mati di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dibuatnya berdosa. Supaya kita yang percaya kepada Dia dibenarkan. Diperdamaikan dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, percabulan justru membawa orang kepada kehausan yang lebih dalam. Kekayaan dalam puncak pencapaiannya justru membawa orang kepada kesia-siaan. Tetapi Yesus Kristus mati di kayu salib. Supaya kita yang karena dosa terpisah dengan Allah. Karena beriman kita kepada Yesus, kita diperdamaikan. Kita berhubungan kembali dengan sumber kehidupan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu pada kesempatan ini, mari kita buka hati kita. Jangan kita tinggal dalam kebodohan, mengejar percabulan, mengejar kekayaan. Tapi terimalah Yesus. Bagaimana caranya menerima Yesus? Kita membuka diri kita. Kita mengakui dosa kita yang telah memisahkan kita dengan Allah. Dan izinkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Memperdamaikan kita dengan Allah. Kita dibenarkan, diperdamaikan, dan kita menerima hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Amin. Karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Supaya Yesus menghapus dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Mari kita tirukan doa saya sebagai ungkapan percaya kita kepada Yesus. Dan permohonan kita untuk kita diperdamaikan dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku sadar aku orang berdosa. Dosaku memisahkan diriku dengan Engkau ya Tuhan. Aku terpisah dari sumber kehidupan. Aku sadar, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas dosaku. Saat ini,
Aku mengakui segala dosaku. Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit. Hidup selama-lamanya. Engkau membuat aku menjadi benar. Dosaku engkau ampuni. Dan sekarang engkau memperdamaikan aku dengan Tuhan. Terima kasih. Masuklah dalam hatiku supaya aku menerima kehidupan selamanya dan aku hidup bersama engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat datang di dalam keluarga Allah. Karena setelah Yesus tinggal dalam hati kita bersama-sama warga kerajaan Allah, warga keluarga Allah. Mari kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman-Nya, akan Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati. Shalom.